Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana nahdatan lil ibadi taqarruban ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumi fid dhalam, amma ba'du. Hadratil qarama, para alim, para ulama, alhamdulillah banyak hadir di tengah-tengah kita, guru-guru kita, Gus Hasan Sadili, Gus Afif, Gus Firdaus, Gus Maksum, Kiai Husnuddin, seluruh para kiai yang mohon maaf kalau kami absen satu-satu, waktunya habis karena sekarang waktunya juga sudah habis sebenarnya. Seluruh aparatur pemerintah, Bapak Camat atau yang mewakili yang kami muliakan, teristimewa Bapak Kepala Desa Karang Agung Mulya. Kenapa? Karang Mulya, yang kami muliakan Bapak Kepala dari Desa Lubai Persada, yang dulu pernah ada teroris Pak ya. Tahun yang lalu kalau tidak salah. Yang saya muliakan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, nadiyin, nahdiyat, rahimakumullah. Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sore ini kita kumpul di tempat ini dalam cuaca yang lumayan sumuk, yang lumayan panas. Maksud dan tujuan kita hari ini daftar menjadi santri Mbah Hashim, sebab beliau sampun dawuh berkata, siapa yang mau ngopeni NU, merawat NU, maka akan diaku sebagai santri beliau. Dan santri beliau didoakan oleh Mbah Hashim, anak cucunya jadi orang yang soleh solehah serta meninggalnya husnul khotimah. Allahumma. Kalau dulu para ulama pengen jadi santri Mbah Hashim harus mondok bertahun-tahun, harus tirakat bertahun-tahun. Tapi saat ini kita menjadi santri Mbah Hashim, tidak perlu mondok bertahun-tahun, cukup ikut ngopeni NU, diaku oleh beliau sebagai santri. Allahumma. Dawuhnya Mbah Hashim, ini biar paham kok sering diucapkan santri-santri, Mbah Hashim maksudnya pripun? Dawuhnya Mbah Hashim keluar dari dawuh perkataan ulama besar, ulama yang hafal hadis 6 kitab hadis, hafal lebih dari 500.000 hadis, yang setiap hari diziarahi oleh ribuan orang, yang tiap hari difatihai oleh jutaan nahdiyin, yang tiap hari dikirim doa maghfirah oleh jutaan nahdiyin yang ziarah dan yang di mana saja. Bahkan pada hari ini saat harlah NU, kami yakin Mbah Hashim dikirimi doa lebih dari 50 juta nahdiyin. Yakin yakinnya beliau yang mulia itu kalau dulu punya dosa, dosanya sudah habis karena doa kita semuanya. Setiap hari kami baru saja ziarah mampir di tempat Mbah Hashim, tidak habis-habisnya orang berziarah. Dari mulai pagi sampai pagi lagi. Artinya tiap hari ulama yang dawuh, yang berkata sopo sing gelem ngopeni NU bakal diaku sebagai santri
itu dawuh dari seorang waliullah. Insya Allah mudah-mudahan kita diaku santri beliau. Allahumma. Apa pentingnya diaku santri Bapak Ibu? Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo, pendiri pondok pesantren Lirboyo yang sekarang santrinya 33.000, yang alumninya punya pesantren di seluruh Indonesia tercatat sudah lebih dari 1.000 pesantren. Itu ketika mau wafat yang diminta cuma satu. Apa kata beliau? Dongakne aku diakui santrine Mbah Khalil. Beliau tidak wasiat supaya pondoknya dimakmurkan. Mbah Kiai Abdul Karim tidak wasiat supaya putra putrinya dijaga. Mbah Kiai Abdul Karim tidak wasiat supaya putra putrinya tholabul ilmi. Tapi saat mau wafat, wasiat beliau kepada seluruh santri dan zuriyah cuma satu: doakan saya diakui santrinya Mbah Khalil Bangkalan. Pengakuan sebagai seorang santri dari seorang guru, sesuatu yang sangat istimewa bagi seluruh santri di Nusantara ini. Karena dengan tanpa pengakuan dari kiai, kalau beliau santrinya, kalau kita santrinya, tidak akan mungkin beliau-beliau seperti Yai Hasan Sadili, Gus Afif, Gul Alfian Firdaus dan semuanya bisa duduk di tempat ini. Kalau ada santri pulang dari pondok kok nggak diakui santri oleh kiainya, yakin ilmunya nggak barokah. Sepakat? Sepakat? Maka pengakuan sebagai seorang santri menurut santri sesuatu yang sangat penting. Bahkan kalau bisa ada seorang santri kok dimarahi kiainya, mau tidak diakui sebagai santri, santri itu rela sujud mencium kaki kiainya, yang penting pulang bisa diakui sebagai santri. Itu pentingnya pengakuan sebagai santri. Bu, Ibu, apakah kita sudah merasa kalau amal ibadah kita cukup untuk selamat di yaumul qiyamah? Apakah kita sudah merasa bahwa sholat kita diterima oleh Allah? Apakah kita sudah merasa kalau mohon maaf puasa sedekah kita pasti diterima oleh Allah? Tidakkah seluruh dosa kita telah dicatat rapi oleh malaikat, bakal dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah? Maka hari ini kita mohon kepada Mbah Hashim untuk mengakui kita semua sebagai santri beliau. Allahumma. Dengan pengakuan kita sebagai santri, yakinlah Mbah Hashim akan punya kasihan yang luar biasa kepada kita semuanya. Saat kita di padang mahsyar susah, saat kita mau dimasukkan ke dalam neraka, yakinlah dengan Mbah Hashim besok akan ditolong. Allahumma. Kenapa penting? Mbah Hashim ulama yang tiap hari didoakan oleh jutaan kaum muslimin, nahdiyin nahdiyat. Insya Allah dosa beliau sudah habis, amal beliau bertumpuk-tumpuk. Maka penting sekali kita diakui santri beliau. Allahumma. Setiap ada kegiatan NU, ayo semarakkan. Duit tidak ada nilainya. Demi pengakuan seseorang menjadi santri. Yai Hasan, karena yang dekat sini saya contohkan ini. Kalau dirawi mbah yainya, andekan harus jual mobil, saya yakin mobil itu bakal dijual. Yang penting mbah yainya ridho. Gus Afif, andekan dirawui didatangin oleh kiainya, harus ngutang 10 juta umpama, saya yakin beliau akan ngutang itu 10 juta demi supaya bisa takzim dan membahagiakan kiainya. Kenapa? Karena pengakuan seorang kiai, seorang ulama mengakui seseorang menjadi santri sesuatu yang sangat mutlak dibutuhkan oleh santri. Saya tidak bakal bisa pidato
Bahkan saya tidak bakal bisa membaca basmalah, saya tidak akan bisa membaca Fatihah kalau tidak ada guru. Saya tidak akan mungkin lagi bisa membaca kitab, saya tidak akan mungkin lagi bisa tahajud, saya tidak ngerti tentang sholat duha, bahkan saya tidak ngerti rukun dan syarat sholat kalau tidak ada guru dan kiai saya. Andaikan beliau-beliau yang ada di atas ini tidak punya guru, yakin seyakin-yakinnya beliau nggak bakal bertempat di atas ini. Yakin seyakin-yakinnya beliau tidak bakal mampu membaca Al-Quran. Yakin seyakin-yakinnya beliau tidak akan mampu mendidik santri-santri. Karena itu semua beliau dapatkan dari pengakuan guru-guru beliau, kiai-kiai beliau sebagai seorang santri. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya di sini diakui santri Mbah Hasyim. Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa kita harus ber-NU? Karena harlah NU ini. Kenapa kita harus ber-NU? Karena warga NU paling enak, sering dapat rezeki. Ada maulid Nabi, ada rojabiyah, ada halal bihalal, peringatan 1 Muharram, apalagi musim Covid kemarin banyak yang tidak masak di rumah. Kenapa? Tiap hari ada orang meninggal dunia dan bertahlil Allahumma. Maka mudah-mudahan banyak yang mati Allahumma. Boten. Di sini meninggal dunia tahlilan minimal 7 hari. Besok ganti di sini meninggal dunia tahlil lagi 7 hari. Kalau bertahlil mesti minimal ada snacknya, betul? Ada tasnya, ada kopinya. Alhamdulillah kadang onok sotone. Kalau ndak NU nggak ada. Wong katanya tahlilan menurut yang bukan NU gak nyampe. Ini menurut saya agak kasar sedikit. Pemahaman yang salah dan goblok. Kenapa salah? 1, ketika kita sholat jenazah, pertama takbiratul ihram Allahu Akbar, baca Fatihah walabdolin. Yang kedua Allahu Akbar, membaca sholawat. Yang ketiga Allahu Akbar, membaca doa. Doa untuk siapa? Mayit. Allahumma ghfir lahu hambu. Kalau memang doa untuk mayit tidak nyampe, tidak bakal ada sholat jenazah. Maka siapapun yang gak doyan tahlilan, kalau mati jangan disolati, karena sholatnya juga tidak sah, tidak nyampe. Mergo dungane salah satu cara sholat jenazah, rukunnya harus doa kepada mayit. Berarti lek gak percaya donga nang mayit nyampe, lek mati gak sah disolati. Sepakat? 1. Yang kedua, ketika khatib berkhutbah, maka syarat rukunnya khutbah yang kedua harus doa kepada muslimin muslimat. Gimana doanya? Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat al ahyai yang hidup wal amwat yang mati. Kalau tidak pakai doa itu Jumatannya tidak sah. Yang ketiga, dalil Al-Quran, Rabbana ghfir lana wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Itu doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Maka dengan dalil Al-Quran, dengan sholat jenazah, termasuk dengan khutbah, pasti doa yang orang yang hidup akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Kalau tidak mau tahlilan, kalau mati tidak usah disolati. Sepakat? Ben rotok keren sithik. Harlah NU kok. Kemarin viral, ada seseorang ketemu sajen langsung disepak beleng. Katanya bikin apa itu? Merusak akidah, musyrik. Maka orang ini justru nyuwun sewu, mohon maaf, orang yang bodoh. Ben keren sih. Kenapa bodoh? Sayyidina Umar
pernah berurusan dengan jin. Apa? Sungai Nil. Setiap tahun minta lebon. Ada orang di situ hilang, ada anak-anak mati, ada orang jegur ke Sungai Nil sakit. Kenapa? Karena memang di Sungai Nil kemungkinan ada makhluk yang tidak kelihatan. Apa itu? Jin. Yakin bahwa jin sama dengan manusia, sama-sama mukallaf. Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti jin karo manusia sama-sama mukallaf, sama-sama dituntut oleh Allah untuk menjalankan syariat. Sebagaimana manusia ada yang baik, ada yang kurang baik, ono sing soleh, ono sing dadi preman. Loh, preman itu biasane manggone ning prapatan. Opo senenge ya rokok, bir, gitu. Lek dikai jajan gak gelem, apa preman jalukane rokok tetek bengek. Wis saya baru yakin betul 2-3 tahun yang lalu ada santri kena kesurupan. Mbah Yabrol saya minta untuk ngobati juga. Apa dialognya? Santri yang kesurupan itu mintanya apa? 1, rokok Jisamsu. Kalau enggak Jisamsu enggak mau. 2, bir. Diganti kopi malah didokne. Loh, iki dudu bir jare. Kopi. Ngerti dia. Ternyata jin itu juga ada yang nakal. Yang mintanya aneh-aneh. Di jaranan itu juga mainnya jin. Apa yang diminta? Pitik mentah. Betul? Maka kalau ada orang masang sesuatu di perapatan, di sungai, jangan ini dianggap syirik. Kenapa? Dia sedang makani makhluk yang tidak kelihatan. Siapa? Jin. Apa salah? Musyrik napa mboten? Nek ngomong musyrik goblok. Musyrik napa mboten? Lah kok ditendang, ini sajen, ini musyrik. Tidak pernah belajar dengan guru. Mungkin gurunya adalah Syekh YouTube. Sepakat? Sepakat? Ada orang bawa jimat katanya musyrik. Ada orang bawa keris katanya musyrik. Ini juga minal goblokin. Kenapa kok goblok? Ben rotok kasar sidik gak apa-apa. Sekali-kali ngaji rada kasar nih. Kenapa? Karena barangkali memang sesuatu itu diberi karomah oleh Allah, dititipin oleh Allah dengan sebuah kekuatan sehingga kalau dipakai oleh seseorang bisa menjaga diri, tapi tetap hakikatnya yang menjaga Allah Subhanahu. Kata dia, jangan minta-minta sama gitu, minta sama Allah langsung, sampai balik saja. Kalau ada orang bilang begitu, kalau lagi pusing, lagi panas, lagi demam, suruh minta kepada Allah, jangan sampai minum budrek, nanti musyrik. Sepakat? Kalau lagi sakit jangan ke dokter, jangan suntik. Kenapa? Karena minta sembuh sama suntik. Kalau lagi pusing jangan minum bodrek. Kenapa? Karena bodrek berarti kita minta sama bodrek. Mintalah langsung kepada Allah. Jadi kalau mau tenggelam jangan minta tolong ke siapa-siapa. Mintalah tolong kepada Allah. Insya Allah mendelep tenan apa? Sepakat? Wong Allah pun dawuh wabtahu ilaihil wasilah. Carilah untuk sampai kepada Allah wasilah. Wasilah ada yang zatian, ada yang suratan, ada yang insanian, ada yang berbentuk benda. Opo sodakoh ben slamet sodakoh. Mau ada acara ben slamet maca yasin, ben lancar maca yasin. Ada wasilah juga dari berbentuk manusia, ben barokah, tawasul kepada Mbah Hashim, tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan itu perintah Al-Quran karena wabtahu pakainya adalah fi'il amar. Karena kita ini rumangsa adoh kali Gusti Allah. Cara ndonga
yo ora patek dikenal, kirim proposal kali Allah gak patek dikenal karo Allah. Ben proposalnya nyampe bagaimana? Yo lewat orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa? Ya para wali, para nabi. Sama kita ngajuin proposal dengan Pak Bupati, ojo langsung, langsung proposalnya ditumpuk. Lewat mana? Ajudan asisten atau lewat Pak Kades yang sudah dikenal Pak Bupati. Insya Allah cair. Lawan Allah tidak kenal sama kita, bagaimana kenal? Wong seminggu, sehari cuma sekali kok kenal Allah. Apa? Sholat maghrib tok. Cik mending kadang setahun 2 kali Idul Adha dengan Idul Fitri. Mana mungkin Allah kenal sama kita? Tapi kan kita pengen selamat. Bagaimana? Ya perbanyak ziarah kubur, perbanyak istighosah, perbanyak kumpul dengan Nahdlatul Ulama, kenal dengan para kiai. Insya Allah digeret besok di yaumil qiyamah. Allahumma sepakat. Jangan dikit-dikit bid'ah. Khutbah semangat. Kalau bid'ah dolalah. Setiap apapun bid'ah itu pasti sesat. Dia khutbahnya juga bid'ah. Kenapa? Pakai bahasa Indonesia. Memang Nabi pernah pakai bahasa Indonesia? Kan goblok gitu kan. Betul. Pernah Nabi pakai bahasa Indonesia? Ada kadang khotib semangat bid'ah-bid'ahkan orang, tapi dia khutbahnya pakai bahasa bid'ah, bahasa Indo. Mari ngono salate nggawa ada lek petuk plintengan sampean plinteng mawon iki ben cangkemin duwer. Ziarah kubur musyrik. Saya pernah nanya kenapa kok musyrik? Karena doa di depan kuburan. Saya bilang, Mas, sampean kalau sholatnya di depan sendiri, sampean sholat kira-kira madhep apa? Tembok. Apa bedane wong lungguh di hadapan kuburan dengan sampean sholat madhep tembok? Podo-podo madhep tembok, podo-podo karo madhep selain Allah. Apa ya murtad wong sholat madhep tembok? Lu itu kan minta-minta sama yang di kuburan. Tidak ada. Nahdlatul Ulama tidak pernah mengajarkan kita minta-minta dengan orang yang ada di kuburan. Mbah, anakmu wis tuwek go rapi-rapi mbah, putumu wis tuwek mbah. Gak pernah. Kalau ada itu oknum dan memang itu haram hukumnya. Kita mendoakan orang yang ada di kuburan, doa kepada guru-guru kita, doa kepada orang tua kita, doa kepada saudara kita yang kita yakini mungkin dulu tidak begitu sergap ngibadah sehingga perlu kita doakan. Al-Ghazali dawuh, al-mauta kal gharik, orang yang meninggal dunia kayak orang yang mau tenggelam. Bapak Ibu, jeneng wong ajenge tenggelam, mau kedelep itu, mau tenggelam itu nggak butuh aneh-aneh, nggak butuh yang mahal-mahal. Ada orang mau tenggelam, sampean kandani sudah nyantai saja, nanti tak kasih duit 1 miliar, dia nggak bakal mau. Kenapa? Duit 1 miliar nggak bakal nyelamatin dia, betul? Udah nyantai saja, nanti tak kasih emas 2 suku, dia juga ndak mau, karena emas 2 suku ndak bakal nyelamatin dia. Tapi cukup apa? Nyantai saja, tak kasih ban bekas, cuma ban bekas tok, malah dia seneng karena dengan ban bekas itu dia akan selamat. Orang yang meninggal dunia sebenarnya nggak pengen macem-macem, cukup kepada kedua orang tua saya. Al-Fatihah. Apakah sampai 5 menit? Sampai 5 menit? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai 3 menit. Butuh sesuatu yang sederhana, yang penting istiqamah. Setiap habis sholat kita doakan Fatihah orang tua kita, karena mereka dulu belum tentu menjadi orang baik. Ada yang mungkin sholatnya belum rapi, ada yang mungkin puasanya bolong-bolong. Ada bahkan mungkin yang tidak pernah ibadah kecuali saat Idul Adha, Idul Fitri. Mereka orang tua kita yang telah besarin kita, yang telah merawat kita, yang telah menjadikan kita duduk di tempat ini. Maka bacakan doa untuk mereka semuanya. Fatihah sekali saja tiap habis sholat. Tidak berat, kita tidak nyampe keluar keringet kok.
Sepakat? Sepakat? Imbal balik sama orang tua kita, setidaknya mereka sudah susah payah ngandung kita, muntah-muntah, butuh tenaga, butuh vitamin, ngerawat kita dengan penuh tenaga dari pagi bekerja sampai sore demi anak-anaknya biar sukses, mondoknya biar selesai, pendidikannya biar selesai. Memikirkan kita, tenaganya keluar, keringatnya keluar, duitnya juga keluar. Apa salahnya kalau mereka sudah wafat, bacain Fatihah sehari minimal 5 kali selesai kita sholat. Karena Fatihah itu sangat membantu dan dibutuhkan oleh kedua orang tua kita yang sekarang berjuang di alam barzakh. Ibu, alam ada 5, ada alam roh sudah kelewat, alam di perut, alam di dunia, alam barzakh, alam akhirat. Di dunia semuanya enak. Bahkan Imam Ghazali dawuh, hakikatul hayat al hayat ba'dal maut. Hakikatnya hidup setelah mati. Li'annahu munfaridun, sebab sendirian. Kalau kita masih hidup panas, demam, ada yang ngobati. Haus ada air. Panas sumuk ada kipas angin. Gelap ada lampu. Mati ada cengset. Pegel-pegel linu-linu ada yang mijetin. Kurang sesuatu ada yang nolong. Sakit ada yang nganterkan. Tapi di alam barzakh munfaridun, sendirian. Amal ibadah kita yang menemani di alam kubur tidak cukup. Karena yang nemeni hanya amal ibadah kita, dirupakan dengan malaikat yang sangat ganteng nemani kita. Tapi kalau amal kita tidak cukup, kita butuh amal dari orang lain. Minimal anak-anak kita. Kita sebagai anak minimal doain orang tua. Siapa lagi yang mendoakan beliau kalau bukan kita anak-anaknya? Jangan berharap tetangganya mau doain kalau bukan kita sendiri. Maka mendoakan orang tua, mendoakan kerabat, sesuatu yang sangat-sangat dipentingkan bagi ahli kubur. Maka setiap hari sepakatkah kita untuk kirim doa minimal kepada kedua orang tua dan guru-guru kita? Sepakat? Sepakat? Allahumma apa yang akan kita balas? Nggak ada kok. Di perut sudah ibu kita muntah-muntah 9 bulan, kadang 4 bulan. Makan apa-apa ndak enak, betul? Lahir nyawa taruhannya. Sebelum lahir sehat, begitu ngelahirin kita ada yang meninggal dunia. Ndak tahan perasaan rasa sakit yang luar biasa saat melahirkan itu. Habis lahir kita dicipokin dulu nggak ada pempes. Nyipokinya ribuan kali, minimal sehari kadang 10 kali, karena bayi itu pipis sehari bisa 10 kali. Diceboki ping 10 sampai kapan? Sampai kita bisa cebok sendiri. Umur berapa? Rata-rata 7 tahun. Dari 0 sampai 7 tahun berapa ribu kali kita diceboki? Pernah nyebokin orang tuanya? Yang sudah pernah mungkin sudah meninggal dunia, saat mandiin nyebokin sekali tok. Digendong ribuan kali, kadang semalaman digendong karena kita sedang sakit. Boleh habis maghrib digendong, dituruni kita nangis, gendong lagi, terus diantara kita badal belum ada yang sempat gendong orang tuanya. Kalau ada mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia. Digendong pakai keranda, digendong bawa tempat pemandian 3 kali tok paling. Kita belum bisa gendong mereka. Apalagi urusan harta, kita sama sekali belum bisa bales. Yang ada malah kita ini walaupun sudah berkeluarga, kadang ngutangnya sama orang tua, minjam surat tanah masih sama orang tua, kekurangan masih sama orang tua, betul? Kapan akan bales? Orang tua kita yang sudah tua mestinya duduk santai sambil berzikir, menikmati TV atau deres Al-Quran. Tapi yang ada kadang malah di rumah jadi pembantu kita. Ada. Pagi kita belum bangun, orang tua sudah bangun. Siap-siap nak masak apa nanti. Selesai masak nak bersih-bersih piring. Selesai bersih-bersih piring nak masih menyapu.
Selesai menyapu, nak masih nyuci. Kitalah pergi ke kantor, kitalah pergi ke mana-mana. Kalau pengen kita berkah, anak kita soleh-solehah, jangan jadiin orang tua kita pembantu kita. Selesai sudah, kita tinggal membalas beliau. Sepakat? Sepakat. Sekolah habis berapa juta? Nikah habis berapa juta? Kadang kita senyum di atas panggung, selfie, tidak tahu orang tua bingung. Kenapa? Ketika mau nikah ngutang kemana-mana. Akhirnya kata orang Jawa, bapak ngomong karo mbok, kira-kira becekane cukup kok gak ya mbuh Pak. Nggak mikirin nanti itu utang bisa terbayar atau tidak, karena anaknya mau nikah, mau ngumpulin saudara-saudaranya, maka yang penting terkumpul, biarpun utang ndak apa-apa. Pikir belakang, ingin membahagiakan anak-anaknya. Habis nikah masih juga mohon maaf ngasih modal untuk bikin rumah. Kadang setidak-tidaknya masih beliin genteng, masih beliin semen. Habis itu masih ngasih modal untuk apa? Dagang anaknya. Kebun satu-satunya kadang diberiin anaknya. Kata bapaknya, ini untuk kamu, bapak sudah tua, tinggal nunggu hari saja. Betul? Betul. Bahkan kadang mohon maaf cukup miris. Ada orang tua punya anak 5, anak pertama bikinkan rumah, kedua, ketiga, keempat, tinggal anak yang terakhir tidak bisa bikin rumah. Akhirnya bilang, nak, ini kamu rumah sama ayah dan ibu, enak-enaklah di sini. Berjalan beberapa bulan, beberapa tahun, bapaknya bilang sama ibunya, bu, kayaknya kita tidak enak kalau serumah sama anak. Dan terus pak, kita rumah di belakang saja. Padahal di belakang nggak ada rumah kecuali dapur. Akhirnya ayah ibu itu rela bertempat di dapur. Kenapa? Gak enak sama anaknya, karena kakak-kakaknya dibikinkan rumah sementara dia tidak. Bapak ibunya nempat di dapur. Namanya dapur bapak ibu, kalau pelihara mohon maaf sapi, pelihara kambing, kalau di Uku Timur karena ndak aman, itu ya tidurnya di dapur kambingnya. Sapinya tidurnya juga di dapur, ayamnya tidur juga di dapur. Berarti bapak ibunya tidur sama. Ini sekedar cerita kok, ada kenyataan. Anaknya sudah bilang enggak pak, bapak pokoknya di depan, enggak pokoknya sampai yang sama menantu aja yang bisa, bapak sampai di belakang aja. Enggak pak, pokoknya sampai di depan. Eyelan. Kenapa? Karena kasih sayang orang tua yang luar biasa, ndak bikin ngerepotin anak. Mereka ikhlas tinggal di dapur. Wis koyok ngono pengorbanane. Mosok gur macane Fatihah, Al-Fatihah untuk kedua orang tua. Kula jenengan enggak sanggup. Sanggup napa mboten? Lek gak sanggup rasah dadi NU. Sepakat? Sepakat. Mereka sangat butuh doa-doa kita. Jereke kaya ana kala jengking labang kores, kala jengking ula gedhi ning jero kuburan. Dalam hadis siksanya orang dalam kubur pakai kala jengking. Kala jengking niku napa? Ya kala jengking. Labang kores ula gedhi. Bayangin kita saja kelebonan nyamuk yang nyamuknya kuwecil semut pudak masuk di kuping 5 menit, masya Allah dunia kayak guncang, kayak ono petir geruduk. Padahal semutnya kecil banget. Itu kuat sejam sudah luar biasa. Nah orang tua yang dalam kubur bisa jadi dimasukin kala jengking. Itu nas hadis. Siksaan orang dalam kubur salah satunya kala jengking. Lah kalau kala jengking masuk dalam sini, bagaimana keadaannya? Mereka tidak ada pembelaan kecuali dari doa kita semua dan serta amal jariah atau ilmu yuntafa'u bih. Kalau kita tidak pernah doain, sungguh durhaka kita sebagai anak yang hari ini tersenyum-senyum di bawah tenda. Sepakat? Ayo, sepakat enggak? Maka alhamdulillah kita menjadi orang NU, kita bisa doain kedua orang tua kita. Doa kita akan nyampe kepada mereka semuanya. Allahumma
Ada 7 hari, ada mereka bilang, oh itu bid'ah tidak nyampe, katanya dari Hindu dan Buddha. Untuk nyatu 27 hari memang itu sekedar tradisi, tapi untuk doa yang ada di dalamnya betul-betul itu dianjurkan sesuai dengan ayat Al-Quran. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman. Terakhir, jangan pernah percaya kalau ada orang bilang ayo kembali Quran dan hadis, ojo percaya. Dia juga tidak akan bisa baca Quran. Kita punya kias, kita punya ijma. Tidak cuma Al-Quran dan hadis saja. Contoh sederhana, kira-kira jotosi wong tua boleh napa mboten? Enek wong tua dijotosi boleh apa ndak? Di Al-Quran tidak ada dalilnya. Yang ada wala taqul lahuma uf. Tidak boleh berkata uf, tidak boleh berkata kasar. Tapi lek jotosi wong tua tidak ada dalilnya. Tidak ada Al-Quran bilang wala tadrib lahuma dorban syadidan, tidak ada. Kalau cuma pakai Quran dan hadis mestinya jotosi wong tua oleh. Nyapa mbok jotosi, Qurannya tidak ada. Mari iki Mas ya, mulai jotosono wong tuamu. Enggak ada Qurannya. Al-Quran cuma bilang wala taqul lahuma uf, ojo berkata uf elek kasar nang wong tua. Itu nama apa? Qiyas aulawi. Lek berkata kasar aja ndak boleh, apalagi jotosi wong tua. Ini mereka ndak pakai, berarti mereka jotosi wong tua oleh. Barangkali mereka juga nyabu juga boleh. Kenapa? Karena sabu-sabu ndak ada dalam Quran. Yang ada innamal khamru. Khamr. Khamr itu apa sekarang? Arak. Arak yang ada dalilnya. Kalau sabu-sabu innamas sabu-sabu ndak ada. Ampen goleki ayat piro gak bakal ada. Tapi ulama mengkiaskan, disamakan apapun yang memabukkan disamakan dengan khamr. Itu yang kita pakai. Dengan darah NU semuanya menjadi luas. Kenapa? Kita punya 4 madhab. Cadaran boleh tidak boleh. Tidak cadaran boleh tidak boleh. Nanti tanya Pak Yai di kitab Bajuri ada keterangan orang itu yang wajib ditutup hanya tempat-tempat yang biasa nggak dibuka. Kalau tempat-tempat yang biasa dibuka boleh dibuka. Apa itu? Wajah, telapak tangan. Loh, ini daunnya ulama. Al-Quran juga nggak ada, hadisnya juga nggak ada. Tapi kita pakai pendapat ulama. Contoh malih sederhana. Kita pakai 4 madhab. Menurut Imam Syafi'i, anjing dan babi najis mughaladah, termasuk taiknya dan lain sebagainya. Sekarang begini, kita ke kebun musim hujan, terus jelas genah banyak sekali jalan yang dilewati oleh babi. Kalau kira-kira ini kita boleh nggak lewat di situ? Boleh nggak? Najis, nanti pulang akhirnya dihukum bah mughaladah 7 kali. Harus napa mboten? Ada pendapat yang dimakfukan penak. Bahkan saya pernah hadir di sebuah tempat pas pesta kemanten, banyak kirik di mana-mana. Kirik niku yang seliwer tembuti-pundi. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, rodok repot, kirik itu najis mughaladah. Kemana-mana, di jeding juga ada kiriknya, di sungai ada kiriknya, barangkali najis semuanya. Ndak usah itu, sederhana saja. Ketika kita berada di tempat wudhu, di musola, di masjid, kencingnya di situ, terus habis itu nggak ada air, kaki kita kemungkinan kena kencing. Kita mau ke dalam masjid, secara akal kira-kira kaki kita kena najis napa mboten? Wong kadang nguyuhe ngadeg, pemeneh Pak supir biasanya, ya nguyuhe karo ngadeg, ibuke juga mungkin cawike gak resik, belum kalau anak-anak. Kemungkinan besar ini najis. Kalau najis kena kaki selama belum dibasuh, miturut sebagian keterangan, yo najis masjidnya melok. Untung kita banyak pendapat. Selama gak ketok iku najis, hukume suci. Al aslu baqa'u ma kana alama kana. Ada rumah, di situ ada anak kecil, gak pernah pakai pempes, yakin rumahnya barangkali ada najis, mungkin kencingnya sembarangan. Tapi karena kita punya banyak ulama,
aslinya tekel itu suci apa najis? Suci. Karena suci, maka kita tidak perlu pakai sandal. Kenapa? Sebab kita tidak lihat di situ ada najis. Ini suci semua, tanah itu suci. Kalau ada sapi gimana? Yang penting di situ nggak ada teletongnya. Maka hukumnya ini enaknya penak napa badan? Penak napa badan? Madhabnya banyak. Satu contoh sekarang rame-rame, ayo pergi dari bank itu riba. Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, riba bank, apa itu namanya, bunga bank, baik diakati atau tidak, hukumnya haram. Maka di Arab Saudi mayoritas bertempat Hanafiyah, Malikiyah tidak pakai bunga bank, disetorkan ke Indonesia, negara-negara yang membutuhkan. Kita pakai madhab Syafi'i tentang bank. Kenapa? Yang penting nggak diakati, tidak diucapkan tentang masalah bunganya, maka bunganya hukumnya halalan, thayyiban, mubarakan. Allahumma. Penak boten ber-NU? Penak boten? Alhamdulillah. Maka di samping manhaj NU itu mudah, kita daftar menjadi santri Mbah Hasyim Asy'ari. Maka setiap ada kegiatan NU, ayo kita meriahkan niatan kita, khidmah dengan Mbah Hasyim, khidmah dengan ulama. Mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita dikumpulkan dengan beliau. Allahumma. Di rumah kita pasang merek-merek NU, sepakat? Ada merek NU, ada stiker NU pasang. Punya kudung NU pakai, punya baju NU pakai. Nih NU. Ya. Dipakai kenapa? Insya Allah Mbah Hasyim bangga melihat warga Nahdliyin, melihat penduduk rakyat Lubai menggunakan simbol-simbol NU. Apalagi di sini ada orang-orang yang tidak sepaham dengan NU. Insya Allah perjuangan panjenengan mendapat berkah dari Mbah Hasyim. Allahumma. Allahumma. Saya sepakat dengan ketua NU MBC, tahun depan ngadain acara jangan lagi minta sumbangan-sumbangan. Sepakat? Kalau bisa nggak serban lagi. Sepakat? Pakai koin NU. Kalau di Jawa koin NU sudah bisa beli ambulan. Jadi ambulan bukan sumbangan dari bupati, gubernur, bukan, tapi sumbangan dari Nahdlatul Ulama. Saya yakin kita bisa. Sisihkan uang 100, 200, 500, 1000, uang 1000 yang kita masukkan dalam koin. Besok dia makan teriak-teriak, aku bareng karo Mbah Hasyim, aku bareng karo Mbah Hasyim, sampean pundi, digoleki karo uang 1000 yang kita masukkan dalam koin. Allahumma. Allahumma. Orang koin 1000 itu akan menjadi meriahnya Nahdlatul Ulama, akan menjadi penolong Nahdlatul Ulama, akan menjadi mobil ambulan Nahdlatul Ulama. Insya Allah menjadikan anak cucu kita berkah. Allahumma. Allahumma. Sepakat? Sepakat? Koin NU masuk ke rumah-rumah, sepakat? Sepakat nggih? Nanti setelah diambil koinnya, saya mohon kepada pengurus untuk membacakan Fatihah kepada seluruhnya yang nyumbang. Itulah NU, nggak ono sing dikei duit, eneke kabeh ngetokne duit demi khidmah dengan para ulama. Ada yang dibayar? Datang ke sini ada yang dibayar? Gak ono. Termasuk aku gak usah mbok bayarin. Loh iya ini. Karena ini acaranya Harlah NU. Ke tempat saya pengurus NU juga. Jadi izin aku mbok bayar mungkin. Iya. Pokoknya lek ono Harlah NU aku aja dibayar wis. Gak usah dikai bisyarah wis. Hitung-hitung tugas saya sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Wis to Bu, jenengan yakin aku mbiyen jenengan tanya sama Gus Hasan, Gus Afif melarat pindah di Gelombang, sepeda saya itu masih belum selesai kreditnya. 2014 akhir. 2015 sepeda wis peda motor. Alhamdulillah. Saat niki alhamdulillah barokah khidmah ning aku mobilku wis 3 ya niki. Lho tenan niki. Sitoke cek nyar, tas jukuk Gus. Innova. Barokah di NU. Padahal kemana-mana mesti ragat dewe. Iya, di lahat ya ragat dewe. Engko ono
acara nang Prabu mulai nang anus ragat sendiri, tapi barokah ngopeni NU yakin jenengan tambah sugih. Allahumma barokah khidmah di NU yakin tambah sugih. Allahumma barokah nyumbang di NU yakin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allahumma maka koin NU semarakan tahun besok nggak usah lagi ada serban, sepakat? 3 tahun lagi harus ada kantor NU di sini, 4 tahun lagi harus ada ambulan, sepakat? Lek gak iso ketuane dipecat. Instruksi dari wilayah ini. Ya, instruksi dari wilayah ini. Alhamdulillah NU hari ini diresmikan, dilantik pengurusnya, kita langsung dapat hibah tanah di IKN Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, jumlahnya cuma 100 hektar di ibu kota. Barokah doa para ulama. 100 hektar itu berarti berapa kilo itu? Ya, 100 hektar tanah dihibahkan untuk Nahdlatul Ulama karena pemerintah sangat percaya dengan NU. Satu-satunya kekuatan di mana NU punya pasukan Banser dan Pagar Nusa melebihi pasukan negara. Di Lubai ini mohon maaf Bapak Polisi, Pak dan Ramil, kira-kira jumlah anggota TNI dan polisi ada berapa? Ada 50? Di Lubai? Tidak ada. Lah Banser dan Pagar Nusa serta pencak silat yang lain di Lubai ini sudah mencapai 300 lebih. Artinya NU punya pasukan yang melebihi pasukannya negara. NU punya pasukan yang taatnya lebih taat dibanding polisi. Kalau beliau-beliau Banser ini dibilang serang, selesai Pak Kades. Pondok itu selesai. Atau pondok mana itu? Kenapa? Bagi mereka mati membela kiai lebih penting dibanding segala-galanya. Dulu saat Gus Dur mau diturunkan, andaikan Gus Dur membiarkan dan merestui orang-orang Pagar Nusa dan lain sebagainya datang ke istana rawi-rawi lantas, selesai itu istana. Itu tenan ini. Untung gak oleh. Wong duri-duri besi gur diremet ngene iki kok. Oh ini lah gak NU gak ono latihan jadi Banser itu loh, harus nyideki api. Lah gak NU gak ono jajal salene mesti melonyoh. Kenapa? Karena NU punya keyakinan barokah ana inda dzanni abdi. Saya tergantung kata Allah prasangka hambaku kepadaku. Maka ketika yakin insya Allah gak popo. Itu estu saya nggak dongeng ini. Peresmian Pagar Nusa diiris gak apa-apa. Kenapa? Yakin dan itu hanya ada Nahdlatul Ulama. Walaupun pasukan kita besar, Banser kita banyak, Pagar Nusa kita banyak, walaupun tidak paham dengan negara, NU tidak punya kamus makar dan memberontak pada negara, tidak ada. Hanya NU itu. Hizbut Tahrir HTI baru segelintir orang apa macam-macam. Oh, didoni tok klepek kabeh kira-kira. Betul. Kita sering tidak sepaham. Orde Baru 32 tahun NU digencet. Tidak boleh macam-macam. Kenyataannya Orde Baru yang tumbang. PKI musuh NU, PKI yang tumbang. HTI musuh NU, HTI yang tumbang. Bahkan Corona kemarin rencana mau menggagalkan muktamar NU, coronanya minggat walaupun sekarang sudah hadir lagi. Iya, kemarin muktamar sempat ditunda dan ribut luar biasa gara-gara corona. Akhirnya coronanya minggat. Cuma sekarang kayaknya nambah lagi Pak Kades ya. Karena NU-nya sudah selesai. Maka mari sekali lagi berkhidmah ke Nahdlatul Ulama. Seluruh pengurus tidak usah mengharap apa-apa. Dengan bismillah nawaitu tabarukan kepada para masyayikh, kepada Mbah Hashim, insya Allah kita mendapat barokah yang banyak. Allahumma di barokah juga mendapat tirkah yang banyak. Allahumma
Amin. Ibu-ibu muslimin muslimat nahdien nahdiyat, mari kita besarkan NU Nahdlatul Ulama, kita kembangkan seluruh ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Yasinan, kirim doa, kirim arwah, itu semua amalan NU walaupun jenengan tidak berlabel NU. Kirim doa wabeh itu seluruhnya adalah amalan Nahdlatul Ulama. Sing gak NU gak gelem biasanya karena semuanya mengatakan haram. Maka hari ini mari kita berikrar kami seluruhnya bagian dari Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi diakui, direstui, didoakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, ulama besar yang dikenal waliullah, ulama besar yang setiap hari mendapat doa dari ribuan kaum nahdien, ulama besar yang hafal dari 6 kitab hadis. Mudah-mudahan kita semua menjadi santri beliau, Allahumma amin. Yang hadir ini semuanya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah keluarganya. Yang hadir ini mudah-mudahan putra putri yang soleh solihah, yang sekarang putra putrinya susah diatur, barokah harlah NU, barokah Mbah Hasyim, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang penurut, taat kepada Allah, bakti kepada kedua orang tua, Allahumma amin. Seluruhnya kita nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, Allahumma amin. Makaten apa yang kami sampaikan dari awal hingga akhir kiranya kurang berkenan, bahasa kami yang agak kurang sopan atau kasar kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niatan kami hanya satu, mempertegas mari kita berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.